Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa kembali dengan channel saya. Dan pada video kali ini, sebagaimana biasa, saya ingin merespon pertanyaan dari salah seorang sahabat Al-Quran. Pertanyaannya terkait dengan hadis yang cukup populer, yang sering disampaikan oleh para penceramah, para ustadz, terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran. Ya, hadisnya saya kira kita semua sudah sering mendengar, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi ahli Al-Quran atau sahabat-sahabat Al-Quran. Nah, pertanyaannya, apa yang disebut dengan pernyataan bahwa Al-Quran itu sebagai pemberi syafaat? Nah, ini menarik ya. Biasanya kita kalau mendengar keutamaan ayat membaca Al-Quran itu hanya mendengar syafaat-syafaat saja. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan Al-Quran itu pemberi syafaat? Ya, secara umum sebenarnya syafaat kita sering mendengar syafaat itu artinya penolong ya, menolong atau ya memberikan bantuan, kira-kira begitu. Tentu yang maksud di sini adalah dalam konteks hari kiamat ya, yang sangat mencekam ya. Maka di situ orang-orang sangat membutuhkan yang bisa melindungi, yang bisa menolong. Nah, Al-Quran pada hari kiamat akan memberikan syafaat atau menolong orang-orang ahlinya, atau dalam bahasa hadisnya itu hamilul Quran, ya, ahli Al-Quran. Nah, lalu yang dimaksud dengan pemberi syafaat itu apa? Nah, hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini sebenarnya ada kelanjutannya ya, ada kelanjutannya. Jadi di situ disebutkan ya, bacalah ajahrawaini atau dua bunga. Yang dimaksud adalah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Karena nanti pada hari kiamat disebutkan bahwa kedua surat ini akan berbentuk atau membentuk ya, seperti dua gumpalan awan yang besar ya, atau dua kelompok burung yang besar gitu ya, dua kelompok yang besar yang melindungi ahli Al-Quran atau orang yang membaca surah-surah itu ya. Nah, jadi memang di sini kesannya memang membaca Al-Quran itu akan menjadi penolong, dalam artian akan membantu ahli Al-Quran yang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dari kegentingan keadaan-keadaan yang mencekam pada hari kiamat. Kita akan mencoba membaca syarah hadis ini ya. Saya membaca dari pensyarah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu syarah hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi ya. Jadi kita tahu bahwa Muslim itu atau Sahih Muslim itu salah satu kitab pensyarahnya ditulis oleh Imam An-Nawawi. An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis yang tadi ya, Iqra'ul Qur'ana, itu menunjukkan bahwa membaca Al-Quran itu bisa di mana saja dan kapan saja ya. Nah, tentu dalam keadaan-keadaan yang memungkinkan, misalnya dalam keadaan bersuci, berwudu dan sebagainya ya. Tapi yang menarik para sahabat Al-Quran adalah penjelasan dari Imam Muslim dalam syarahnya ini. Sesungguhnya siapa sih sesungguhnya yang akan mendapatkan syafaat bagi pada hari kiamat terkait dengan Al-Quran? Apakah seluruh orang yang membaca Al-Quran itu mendapatkan syafaat atau ada kriteria-kriteria tertentu? Nah, di sini Imam Muslim menjelaskan bahwa syafaat itu diberikan ya,
kepada orang-orang yang membaca Al-Quran dan sekaligus mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran. Jadi ada kaidnya ya. Di sini Imam Muslim menyampaikan sebuah riwayat ya, dari An-Nuwas bin Sam'an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbara anna man qara al-Qur'ana wa amila bihi, ya, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, ya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati yataqaddamu suratul Baqarah wa alim. Maka pada hari kiamat kelak dia akan dikawal, atau di depan orang itu ada surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran yang mengawal dan membela, menjadi hujah yang positif bagi Al-Quran itu. Jadi kalau syarah Muslim mengatakan syafaat itu diberikan kepada orang yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan sekaligus mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran ya. Di sini Nabi SAW, Imam Nawawi menyampaikan argumentasi berupa sabda Rasulullah SAW sendiri. Nabi mengatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi pembela, dan pada saat yang bersamaan Al-Quran juga bisa mengancam ya. Kalau kita mengamalkan kandungan Al-Quran dengan baik, maka Al-Quran akan menjadi hujah pembela kita. Tapi kalau kita membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya, maka ini bisa berbahaya ya, karena Al-Quran juga mengatakan ya kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun ya. Oleh karena itu sesungguhnya hadis ini juga sekaligus menjadikan dorongan kepada kita untuk senantiasa rajin membaca Al-Quran, tapi pada saat yang bersamaan tidak cukup hanya rajin, tapi juga memahami, mentadaburi, dan yang lebih penting lagi adalah mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran. Nah, jadi bahwa membaca Al-Quran itu mendapat pahala, ya, kita sudah saya jelaskan pada video berikutnya. Tapi terkait dengan bahwa Al-Quran akan memberikan syafaat kepada ahlinya, kalau Nawawi menjelaskan, bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran dan mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran, itulah yang akan mendapatkan jaminan pemberi syafaat, diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran ya. Karena kita juga sering membaca ketika menamatkan Al-Quran ya, Allahummarhamna bil Quran, ya Allah berikanlah rahmat kepada kami dengan wasilahnya Al-Quran. Tentu rahmat, pembelaan, syafaat semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi wasilahnya, caranya pada konteks hadis ini adalah melalui Al-Quran. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita semua dengan bacaan-bacaan yang Al-Quran yang kita bacakan dengan intensitas yang tinggi, kita coba usahakan tingkatkan dengan pemahaman dan sekaligus mengamalkannya. Dengan cara itu mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.